Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita akan melanjutkan kajiannya mengenai hakikat zuhud. Zuhud itu sebuah perilaku, sebuah makom, ya, sebuah tingkatan, sebuah keadaan juga, sebuah ilmu bagi manusia, di mana zuhud itu adalah manusia sampai pada tahap merasa tidak terikat dengan dunia, tidak terikat dengan dunia. Jadi dunia boleh menggoda, dunia boleh merayu, dunia boleh mengiming-imingi, tapi orang yang zuhud tidak terikat oleh dunia, tidak tergoda oleh dunia. Orang yang zuhud boleh saja tidak punya harta, orang zuhud boleh saja juga punya harta. Meskipun punya harta, orang zuhud itu tidak terikat oleh hartanya, tidak dikendalikan oleh hartanya, itu zuhud. Jadi dia merasa tidak butuh dengan harta. Jadi harta itu hanya sebagai sebuah alat untuk amal, alat untuk berbuat baik, gitu. Bukan untuk dimiliki, itu harta. Jadi kalau memang memiliki harta, orang yang zuhud itu adalah titipan dari Allah saja untuk diamalkan lagi, untuk lebih baik lagi. Jadi zuhud itu merasa tidak butuh terhadap alam semesta, terhadap harta. Kalau fakir yang kemarin justru merasa butuh segalanya, yaitu yang paling segalanya adalah Allah itu sendiri. Jadi manusia itu harus punya dua-duanya, harus merasa fakir, sangat butuh, yaitu butuhnya kepada siapa? Kepada Allah. Saat butuh pertolongan Allah, butuh petunjuk Allah, butuh perlindungan Allah, butuh segalanya dari Allah. Tapi di saat yang sama, zuhud tidak butuh. Tidak butuh apa? Tidak butuh kepada selain Allah. Tidak butuh kepada uang, tidak butuh pada harta, tidak butuh kepada tanah, tidak butuh pada jabatan, tidak butuh kepada apapun. Gitu. Dan kalau jadi pejabat, ya jabatan itu titipan untuk menjadi ladang amal dan takwa. Jadi kalau ada yang jadi Pak Lurah, jadilah Pak Lurah itu jabatannya bukan dikejar-kejar, tapi sebagai amanah untuk menjadi lurah yang sebaik-baiknya, itu zuhud. Yang jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu semua harus zuhud, harusnya gitu ya. Tidak boleh terikat di sana. Hakikat zuhud adalah menolak sesuatu dan mengandalkan yang lain. Maka siapa yang meninggalkan kelebihan dunia dan menolaknya, serta mengharapkan akhirat, maka ia pun zuhud di dunia ini. Jadi salah satunya yang paling sederhana adalah di dunia ini memang tidak terikat dengan segala sesuatu, lebih mementingkan akhirat. Yang artinya dunia ini adalah sekedar jalan untuk menjadi di akhirat yang lebih baik, bukan terikat di dunia ini. Jadi kalau di dunia ini kita punya mobil, kalau orang yang tidak zuhud itu mobilnya tiap pagi dilap, dibersihin. Kalau beret sedikit gitu bisa nangis, deg-degan gitu. Nah kalau orang zuhud, mobil ini bisa dipakai untuk apa? Mobil dia dipakai untuk beramal apa? Untuk nolong siapa? Untuk memberi keringanan pada siapa? Jadi tidak terikat pada mobil. Justru mobil itu akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama, untuk akhirat. Itu zuhud. Ada pertanyaan? Silahkan. Terus gimana kalau kita biar zuhud? Gimana kita biar zuhud? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Biar zuhud memang kita harus berlatih. Dan pasangan zuhud adalah harus fakir. Yaitu gini, biar kita tidak membutuhkan dunia ini, tidak terikat dunia ini, maka kita harus butuh kepada sesuatu yang lebih dari dunia ini. Yaitu kita butuh kepada Allah. Jadi orang yang sangat butuh kepada Allah saja, mengandalkan Allah saja, maka dengan dunia ini menjadi zuhud, menjadi tidak terikat. Jadi kita butuh dunia, butuh, tapi hanya sekedar saja sebagai jalan, sebagai sarana. Gitu kira-kira. Ada lagi? Derajat zuhud tertinggi ialah bila ia tidak menginginkan segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Tuh. Bahkan akhirat. Jadi tidak menginginkan bahkan surga. Karena yang diinginkan hanya Allah saja. Hanya fakir kepada Allah saja.
Zuhud harus disertai pengetahuan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Amalan yang timbul dari suatu keadaan adalah pelengkap dari keinginan terhadap akhirat. Jadi akhirat itu lebih baik dari dunia. Tapi harus diingat, dunia bisa lebih penting dari akhirat. Nah ini gimana? Karena kita hidup di dunia. Jadi kalau saat ini kita hidup di dunia, memang akhirat itu lebih penting dari dunia. Surga itu lebih penting dari dunia. Tapi dunia itu bisa lebih utama. Gimana? Akhirat itu lebih baik dari dunia. Akhirat lebih baik dari dunia, tapi dunia bisa lebih penting dari akhirat. Karena saat ini kita hidup di dunia. Asal tidak duniawi. Asal tidak duniawi, asal zuhud. Jadi dunia ini menjadi penting karena kita gunakan untuk persiapan ke akhirat. Begitu. Dunia untuk akhirat. Jadi pentingnya dunia begitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Lebih baik ya. Tapi dunia ini bisa lebih penting. Itu tadi. Karena kita harus menggunakan waktu kita di dunia ini, tempat kita di dunia ini untuk beramal soleh agar mendapat akhirat yang lebih baik. Nah kalau akhiratnya neraka, bisa repot kan? Gitu. Nah kalau akhiratnya surga itu benar-benar lebih baik. Jadi pertanyaan tadi, gimana bisa zuhud diimbangi dengan fakir kepada Allah ya? Dan bagaimana bisa fakir dan zuhud itu? Ya syaratnya kita harus penuh semangat, berharap insya Allah Allah akan menolong kita. Kita berdoa, penuh harap. Di saat yang sama kita takut. Jangan-jangan kita tergelincir. Jangan-jangan kita salah. Jangan-jangan kita ada yang terlewat. Jadi berharap dan takut juga pasangan. Dan bagaimana kita bisa berharap dan takut? Maka kita harus sabar dan syukur. Jadi harus sabar menjalani zuhud. Harus sabar menjalani fakir. Harus sabar berharap dan harus sabar juga takut kalau tergelincir. Terus sabar tapi berat, karena sabar juga harus berpasangan dengan syukur. Jadi kita harus bersyukur, alhamdulillah sehat meskipun pandemi. Jadi pandeminya bisa sabar karena kita bisa sambil bersyukur, sambil berkarya, sambil sabar, sambil syukur, sambil berkarya. Dan untuk bisa itu semua dimulai dari apa? Dari taubat. Jadi mengakui bahwa kita ini ada salah, ada dosa. Mengakui ada salah, ada dosa. Dan taubat, menyesal, berusaha untuk memperbaiki dan tidak mengulangi. Jadi langkah-langkah itu yang terus kita perkuat. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Astagfirullahaladzim. Semoga bermanfaat. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.